Udah ya. Udah nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Wirasyam Gunawan dan kelompok saya Febi Febrianto dan Hari Yoga Dewantara Jati. Ini saya akan menjelaskan tentang kompetisi dan kerjasama tim. Yang pertama, definisi kompetisi. Menurut Hardi Winoto dan Tony Setiabudi, kompetisi adalah persaingan atau pertandingan dalam dunia olahraga. Menurut Coakley, mendefinisikan kompetisi sebagai sebuah proses sosial yang terjadi ketika penghargaan diberikan kepada orang-orang atas dasar tentang bagaimana penampilan seseorang dibandingkan dengan kinerja orang lain, melakukan tugas yang sama atau berpartisipasi pada acara yang sama. Menurut Phil Birger, kompetisi didefinisikan sebagai proses sosial yang mencakup rangkaian tahapan dari suatu pertandingan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetisi olahraga adalah situasi di mana orang bersaing melawan orang lain dalam aktivitas fisik yang terorganisir. Selanjutnya, definisi kerjasama tim. Menurut Coakley, kerjasama didefinisikan sebagai proses sosial melalui performa yang dinilai dan dihargai dengan istilah sekumpulan prestasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Rangkuti, kerjasama tim adalah mau menerima saran dan gagasan orang lain. Menurut M. Yusuf, kerjasama tim adalah usaha kooperatif oleh semua anggota organisasi untuk meraih tujuan yang sama atau tujuan yang bersama. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nggak ada melek ya. Sorry guys. Lanjut Pep. kompetisi sebagai suatu proses. Proses kompetitif yang di dalam setiap individu berbeda. Oleh karena itu, orang yang berperan penting dalam proses tersebut dapat mempengaruhi hubungan antar diganti, Wir? Slide 4, Wir.
Wir, aman Wir. Iya itu Wir, itu Wir. Ya kompetisi proses kompetitif yang dialami setiap individu berbeda. Oleh karena itu, orang yang berperan penting dalam proses tersebut dapat mempengaruhi hubungan di antara tahap tersebut. Yang pertama, tahap situasi kompetitif yang objektif. Situasi kompetitif yang objektif didefinisikan sebagai tuntutan lingkungan terhadap seseorang dalam proses kompetisi. Tuntutan lingkungan ditentukan oleh apa yang harus dilakukan seorang untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, tahap situasi kompetitif yang subjektif, yaitu keadaan kompetitif yang subjektif adalah cara seseorang merasakan, menerima, dan menilai situasi kompetisi objektif. Situasi kompetitif subjektif berkaitan erat dengan kecemasan pribadi, sikap dan kemampuan serta faktor-faktor interpersonal. Istilah situasi kompetitif subjektif yang digunakan dalam proses kompetitif mengarah pada suatu penilaian kognisi seseorang terhadap situasi-situasi kompetitif. Respon biasanya diwujudkan bentuk perilaku yang dimunculkan. Respon adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsang dari lingkungan. Yang keempat, tahap konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat yang ditanggung seseorang terhadap responnya. Konsekuensi dari keikutsertaannya dalam proses kompetisi, olahraga akan membebani dirinya atau mencapai sesuatu dari orang lain, baik nyata atau tidak, yang dirasakan sebagai hadiah atau hukuman. Konsekuensi dalam kompetisi sering dimaknai dengan kesuksesan atau kegagalan. Ya, selanjutnya ada kompetisi dan kerjasama tim dalam mencapai prestasi. Menurut Charles Garfield, mengidentifikasi 6 sifat yang berhubungan dengan kompetisi dan kerjasama seseorang dalam mencapai prestasi. Yang pertama, ada misi, yaitu motivasi orang-orang yang punya misi yang sangat alami karena pentingnya terikat pada sesuatu yang dinikmati dan dipercayai. Yang kedua, ada etika kerja keras, yaitu penampilan yang dilakukan dan ditampilkan dengan tingkat usaha yang keras dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, ada menggunakan akal, yaitu penampilan maksimal fokus pada kesehatannya, perkembangannya, dan menemukan kembali dirinya, sebab keseimbangan diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuannya. Yang keempat, ada etika persiapan yang kuat, yaitu persiapan yang baik akan memperoleh hasil yang baik pula. Yang kelima, ada suka tantangan dan perubahan, yaitu seseorang yang menyukai tantangan sehingga bisa menilai kemampuannya sendiri. Yang keenam, ada kemampuan bekerja sama dengan tim, yaitu individu yang hebat menghargai pentingnya berhubungan baik dan kerjasama dengan yang lain. Next, Wir. Ya, manfaat dan efek negatif kompetisi dan kerjasama tim, yaitu manfaatnya dapat menghasilkan kepercayaan terhadap seseorang dan komunikasi yang baik, sedangkan efek negatifnya bisa dilihat dari sebuah kompetisi ketika memandang hubungan antara pertandingan dan pertunjukan. Ya, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Maksimal 3 orang. Oke, kawan-kawan. Ada yang mau bertanya? Dari slide pertama itu, Wir. Di sini. Materi itu. Nah,
Ini nggak ada yang mau nanya. Sepi buat ini nggak ada yang mau Ya, nanya nih. saya ingin bertanya deh. Oke. Siapa Dari namanya? Yoga. Oke, Saudara Novanto. Daripada tidak ada yang bertanya ya kan. Ya itu ke yang kompetisi, Wir. Yang mana? Yang mana? Yang pengertian dong. Menurut beberapa ahli. Yang mana Yang sih? slide pertama, Wir. Slide Oh. pertama. Nah, Dua. ya. Ini. Iya, Wir, aku. Ya, kompetisi kan itu dijelasin persaingan atau pertandingan dalam dunia olahraga. Salah satu contoh atau beberapa contoh pertandingan yang menjerumuskan ke kompetisi itu apa aja? Jadi pertanyaan itu doang. Iya, Coba kan diulang. banyak yang ada yang disebut kompetisi, ada yang disebut perlombaan. Nah, Iya. itu kan berbeda tuh. Nah, yang kompetisi ini apa aja? Apa aja gitu ya? Ya, Sama ya, bedanya apa aja gitu? Ya sama dijelasin kenapa dia termasuk kompetisi itu, Wir. Oke. Ya, terima kasih. Jadi ini Nyong jangan keluar-keluar Nyong. Coba siapa lagi yang mau nanya? Gua Wir. Siapa? Nah, itu kan Apa? kompetisi itu dari dalam olahraga. Emang harus Apa-apa suara putus-putus. Sorry. ini kompetisi kan di dunia olahraga. Ada nggak yang lain gitu selain olahraga? Kan tadi kan udah jelas, udah nanya kayak gitu Ponco. Apa atau Ponco? Beda, Wir. Beda. nggak apa-apa, Wir. Nggak apa-apa. Beda itu. Jadi Nah, terus pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan lagi. Terus hubungannya apaan kompetisi? Hubungannya kompetisi sama Just Kerja mati. kompetisi sama Ini kerjasama Kerjasama. Kerja sama tim. kerja sama. Udah. Nah, ada lagi? Coba Wir, slide bawah Wir, bawahnya Wir. Suara siapa tuh? Kecil banget. Lihat bawah Dan. Yang mana? Yang tahap itu Wir. Tahap situasi kompetitif yang objektif. Yang Kasih pertama. pemahaman yang lebih dalam dong. Iya. Udah ya, 3 orang ya? Udah. Terus membantu jawab guys. Iya, bentar.
Ini saya mau menjelaskan pertanyaan Ponco. Iya, Beb. Ya, lanjut. Pertanyaan. Tanya. Tadi ke slide-nya yang Sabar. Oh, ya, ini saya yang jawab ya. Yang mana tuh? ini Saya siapa? yang jawab. Ponco. Menurut saya contoh kompetisi juga yaitu sepak bola. Kenapa bisa dibilang sepak bola? Karena terdiri dari beberapa partisipasi dan menggunakan sistem poin bersaing dan meraih kompetisi tersebut. Bisa dimengerti nggak, Bapak Ponco? Apa kurang jelas? Oh, berarti kalau misalnya disebut kompetisi, syarat-syaratnya itu. Iya, Kenapa bisa dibilang kompetisi? iya, terdiri dari beberapa partisipasi. Contohnya liga. Iya. Ya, contohnya Liga 1. Iya. Bisa dimengerti. Arfian Bisa aja dimengerti? Wir. Udah. Aman. Nah, oke. Terima kasih, Bapak Ponco. Sama-sama. Pep, bantu jawab gue, Pep. Apa sih, Wir? Bantu jawab gue itu yang nomor 2. Pertanyaannya apa lagi, Bir? Pertanyaannya, itu dulu aja, Dois. Yang jawab yang itu, Dois. Yang ketiga, Dois. Yang di buku, Dois. Yang tadi lu baca. Iya, Dani, apa pertanyaannya? Yang pertama, tahap kompetitif. Bentar. Saudara Dani, bisa diulang pertanyaannya? Tahap situasi Tahap kompetitif. kompetitif Nomor 1, yang objektif. Yang objektif. Contohnya apa Nah, gimana? boleh ngejelasin. sama contohnya. Yang Oh. lebih dalam aja jelasin. Yang objektif dan subjektif ya? Yang atas, yang nomor 1 aja. Yang nomor 1 aja. Yang objektif itu. Iya. Iya. Oh, situasi kompetitif yang objektif didefinisikan sebagai tuntutan lingkungan terhadap seseorang dalam proses kompetisi. Tuntutan lingkungan ditentukan oleh apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan hasil yang baik. Misalnya, tim kesebelasan sepak bola yang bertanding dalam pertandingan ISL bersaing untuk menjadi yang terbaik karena tuntutan daerah dan supporter. Paham nggak? Bagaimana, Dani? Oke, Pep. Cukup. Jelas? Jelas. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Fadli apa? Fadli, Ini diulang. hubungan kompetisi sama kerja sama tim. Ya, Kompetisi. sama kompetisi apa aja selain olahraga.
Gimana, Wir? Tadi dulu, gue nyari nggak ketemu. Bantu jawab dong. Yuk. Ini nggak ada yang mau masuk lagi ya? 21 orang doang ya? Ya, saya akan menjawab pertanyaan saudara Fadli. Perbedaan dari kompetisi dan kerjasama tim. Enggak, hubungannya. Oh iya, hubungannya. Kompetisi aktivitas yang terorganisir, sedangkan kerjasama tim yaitu sekelompok tim yang ingin mencapai tujuan. Artinya yaitu dengan adanya kompetisi, maka diperlukan kerjasama tim untuk mencapai tujuan dalam kompetisi tersebut. Bisa dipahami, saudara Fadli? Kurang sih dikit. Oh, kurang ya. Iya, jadi Jelasin ulang lagi. menurut saya sih seperti itu. Kompetisi diperlukan adanya kerjasama tim untuk mencapai tujuan kompetisi tersebut. Iya. Ya udah, oke. Oke. Jadi saling menghubung, Dli. Oh, jadi hubungannya gitu. Iya. Ya udah. Ya. Terima kasih ya, saudara Fadli. Ya tadi apa itu yang kompetisi selain olahraga? Selain olahraga Kompetisi selain olahraga. Bisa bantu jawab tuh, Feby, Vira. itu kayak itu Dli kayak kayak lomba-lomba puisi gitu, matematika selain olahraga, cerdas cermat. Itu dia nggak apa maksudnya nggak bekerja sama tim kan? Oke, Itu udah pasti gue boleh kerjasama tim gue dong. boleh bantu jawab nggak nih? Ya, boleh, saudara Novanto. Ya, salah satu contoh di luar dunia olahraga sih, ini benar atau enggak sih menurut saya ya. Contoh aja kalau misalnya kompetisi itu bisa dari permainan game. Bisa game online, bisa game offline. Itu kan perlu kerjasama tim juga. Dan di situ juga ada kompetisinya. Kenapa dibilang kompetisi? Karena dia untuk mencapai tujuan bersama. Terus bisa mencapai poin, mencapai kejuaraan. Lalu di saat bertanding, mereka
memerlukan kerjasama tim. Apabila tidak memakai atau menggunakan kerjasama tim, mereka tidak akan mencapai tujuan yang sama atau tujuan yang baik lah untuk memenangkan pertandingan tersebut. Ya itu menurut saya, kalau misalnya terbantu ya terima kasih, kalau enggak ya udah. Iya, terbantu. Mantap. Ya, terima kasih dari Saudara Ponco. Ya, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen muka enggak? Absen dulu, Wir. Partisipasinya, Wir. Kalah. Absen muka enggak? Nyalain, Wir. Screenshot. Keluar dulu. Bukan jelek-jelek banget, belum pada mandi. Kameranya nyalain. Nyalain dong kameranya dong. Dipul. Arpian, Rizky, Ponco, Ijaldi, Arif.